Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang jahat ingin mendekati kamu. Wow, atau menyakiti kamu. Ya, sudah pasti. Orang jahat pasti akan menyakiti, ya. Tetapi saya disclaimer, di sini hanya untuk berjaga-jaga, bukan untuk mencari musuh, mencari masalah, ataupun mendendam, ya. Di sini ambil hikmah kalau sudah terjadi. Tetapi kalau belum terjadi, berarti kamu dapat menghindar. Nah, ini ya. Jadi kira-kira apa saja yang akan dia perbuat kepadamu, di mana orang-orang jahat ini akhirnya bisa melukai hatimu. Ya, ini bicara tentang melukai hati. Jadi bukan melukai fisik, tetapi mental, ya. Terkadang kita merasa bahwa orang jahat itu adalah orang yang membunuh, orang yang memukul, yang betul-betul yang kontak fisik. Padahal sebenarnya ada orang jahat yang terselubung atau tidak kentara, di mana melukai secara mental. Nah, ini ya, jadi harus diwaspadai, ya. Oke, bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, ya. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana waspadalah karena dirinya yang jahat ingin membuatmu terluka atau berbuat jahat kepadamu, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia ingin datang mendekatimu untuk berbuat jahat, ya. Berbuat jahat dalam artian yang tak kelihatan, tetapi susah untuk dilupakan. Wow. Karena saya merasakan di sini energinya, ya, banyak orang-orang itu yang berdrama, berdusta, ya. Nggak suka tapi pura-pura baik, ya. Nah, ini. Oke, kita lihat. Kalau ini terjadi padamu, kalau seandainya, ya, karena energinya juga bisa terbolak-terbalik, berarti kamu introspeksi diri, kasihan. Kamu berbuat begitu seolah-olah kamu tidak tahu bahwa ada yang tersakiti. Karena terkadang kita melakukan itu karena kita merasa biasa aja kok, ya. Padahal kamu sendiri kalau dibegitukan kamu marah atau kamu nggak nyaman gitu. Tapi malah kamu bikin ke orang lain. Nah, ini ada seperti gitu. Jadi harus introspeksi diri. Kalau kamu mau dibegitukan, buatlah. Tetapi kalau kamu tidak mau, jangan dibuat ke orang lain. Artinya ukur di badan sendiri. Selalu berbuat baik agar kamu bisa mendapatkan karma baik di hari esok. Oke, di kartu pertama ada Knight of Wands. Tuh kan, dia melihat kamu dari kejauhan. Five of Swords, tuh, dia akan membuatmu menangis. Kira-kira apa? Ya, The Chariot, kamu sendiri yang pusing. Four of Cups, kamu stres. The World, kamu memimpikan kebebasan, ya. Ini ada, saya merasakan energinya dari tekanan dari keluarga, tekanan dari mertua, pasangan, ya. Nine of Cups, ingin ketenangan, ya.
bicara orang jahat ini bukan berarti tadi saya bilang ya, bukan berarti dia membunuh. Wah, ipar saya mau membunuhku. Wah, pasanganku mau membunuhku. Nggak ada membunuh-bunuh di sini ya. Membunuh itu salah satu, kalau kalau membunuh itu kan ibaratkan apa ya? Kita di penjara, habis itu ya sudah urusan kita dengan Tuhan. Tetapi ini ada ya yang malah seolah-olah tidak merasa bersalah padahal sudah melukai. Nah, ini yang terselubung ini yang sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kamu melakukan itu kepada orang lain ya. Kalaupun seandainya ada orang lain melakukan itu kepadamu, berarti kamu yang harus mengambil sikap untuk kesehatan fisik dan mentalmu gitu ya. Oke, kita lihat di sini apa saja ya yang akan mereka lakukan ya kepadamu sehingga kamu terluka. Yang pertama saya merasakan di sini adalah orang-orang yang hanya datang ya seolah-olah membicarakan kesuksesannya, ya seolah-olah bikin kamu iri. Bicara kecantikan, bicara jelek-jelek orang, atau ya membanggakan diri sendiri. Seolah-olah dia paling hebat, paling benar, paling cantik, paling dan paling. Ya, jadi kalau orang banyak bicara dan hanya melihat dari sisi dirinya, itu berarti termasuk kategori orang jahat. Kenapa? Dia mematikan mentalmu. Dia sengaja membuat kamu iri, ya. Tapi dalam tanda kutip ya, kalau kamu berpikiran positif bahwa apa yang dia bicarakan itu adalah motivasi, itu beda. Ya, itu beda. Karena semua orang kan punya pemikiran berbeda. Jadi saya disclaimer dulu. Semua itu kembali pada dirimu. Kalau kamu merasa bahwa, orang ini kok bicaranya kok enggak mendidik ya, berarti memang ini orang jahat, kategori orang jahat. Karena pamer. Bicara sombong itu kan jelek ya. Tetapi kalau orang berpikir, oke, nggak apa-apa orang kaya sombong, dia pintar di ini, oke, saya harus seperti dia. Nah, itu beda. Karena ada beberapa pola pikir yang berbeda. Ya. Tetapi kalau kamu punya pola pikir sudah merasa bahwa saya kok diinjak-injak, saya kok merasa tidak ada harganya, merasa kayak tidak pokoknya manusia yang paling buruk ya, dia selalu yang menceritakan yang dirinya saja gitu ya. Dan kadang-kadang kamu membanggakan dirimu pun ya, tetap dia nggak mau kalah lagi, mau bersaing, nggak mau kalah saing ya. Jadi itu termasuk kategori orang jahat, orang sombong yang akan datang masuk dalam hidupmu atau dalam circlemu. Nah, ini ya. Oke, berikutnya adalah orang-orang yang tukang emosian ya. Karena nanti akan ada masalah di sini. Saya merasakan energinya. Mungkin kamu masalah dengan temanmu, pasanganmu. Emosi ini bisa dua. Emosi dia pergi meninggalkan dengan diam tanpa menyelesaikan masalah, atau emosi dengan berkoar-koar. Nah, ini dua ini. Jadi kamu hati-hati karena ke depan akan ada yang bikin kamu marah. Ya, bikin kamu marah atau dia yang marah kepada kamu karena salah paham, bukan dia langsung tanya baik-baik klarifikasi, malah dia langsung marah. Ya, nah ini. Jadi akan ada orang yang datang mendekati kamu karena marah. Ya, jadi dia akan berkonflik dengan dirimu. Hati-hati. Ya, jadi orang-orang yang tukang meninggikan suara ya, baru kamu ikut lagi meninggikan suara, berarti kamu sama bodohnya seperti dia. Ya. Orang pintar adalah orang yang bisa mengontrol emosi. Ya, jangan sampai dia menghampirimu, kamu juga terjebak sama seperti dia. Akhirnya apa? Masalah bukan selesai tapi malah menambah masalah. Ya, ini ada masalah triparty, saya merasakan energinya seperti gitu, kecemburuan, ribut dengan pasangan, ataupun mungkin kondisinya masalah kerja. Ya, mungkin kamu ribut dengan sahabatmu, rekan kerjamu, atau pimpinan. Saya merasakan energinya seperti gitu. Tapi dalam artian ya, bukan berarti saya suruh kamu, wah itu Kak Ica bilang itu bos saya tuh toksik, bos saya itu jahat. Ya, itu kembali ke dirimu. Karena ini energi banyak orang. Jadi jangan kamu langsung, bos saya tuh jahat katanya Kak Ica karena ada pimpinan di sini. Kalau memang kamu merasa bahwa mereka itu seperti yang saya bilang, ciri-cirinya berarti memang mereka kategori toksik. Tetapi kalau tidak, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Karena ini energi banyak orang, saya mengambil energi yang paling tinggi.
Karena di sini ada pimpinan juga yang toksik. Hanya mau hasil, tidak mau proses, tidak mau membimbing, hanya mau menyuruh dan menyalahkan. Nah, ini hati-hati di sini. Ini termasuk kategori orang jahat juga. Walaupun mungkin kondisinya dengan alibi bahwa harus mandiri dan profesional. Ya, ada beberapa seperti gitu. Kamu kan harus kerja terus profesional, jadi harus jangan marah kalau dibentak-bentak, jangan. Tapi bukan berarti tidak memanusiakan manusia. Ada seperti gitu ya. Jadi harus berpikir ya. Jangan bilang profesional saja kamu di apa ya? Kalau dibilang tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan tupoksi ya. Jadi pimpinan juga harus bisa mengayomi bawahannya, memberikan contoh, bukan hanya marah-marah, ribut-ribut gitu ya. Nah, itu akhirnya mental dari karyawan down ataupun malah tidak semangat kerja. Karena apa? Kondisi kerja yang penuh dengan tekanan. Nah, itu ya. Jadi itu kembali kepada dirimu, karena tadi saya bilang semua pilihan kepada kamu ya. Oke, yang ketiga, orang yang akan mendekati kamu yang akan membuatmu terluka adalah orang yang tukang gosip. Akan ada gosip ya. Akan ada gosip tentangmu, entah dalam hubungan, ada yang kepo-kepoin, atau dalam karir. Mungkin, wah dia selingkuh tuh, wah dia kayak kemarin tuh saya lihat jalan dengan si cowoknya tuh kayaknya suami teman aku deh. Nah, ini contoh ya. Padahal mungkin kamu ya teman biasa juga, tapi sudah digembar-gemborkan. Wah, dia jalan dengan itu. Wah, dia selingkuh tuh. Ya digosipin lah. Ya, wih dia jalan dengan bos. Padahal ya kenapa tidak kalau biasa aja gitu, ya. Tapi sudah digosipin aneh-aneh. Terus juga saya merasakan di sini energinya sahabat sendiri atau pasangan sendiri yang cemburuan, ya. Kalau bicara sahabat sendiri cemburuan ini berarti mungkin kamu lebih berprestasi atau lebih ya pokoknya lebih dari dirinya dalam kompetisi di kerjaan atau apapun ya. Kalau kamu masih studi berarti di bidang akademis ya. Jadi kamu lebih unggul ya. Jadi ada kecemburuan di situ. Ataupun mungkin kalau dibilang kerjamu bagus ya, dapat reward atau dapat sanjungan dari pimpinan ya, atau kamu naik jabatan, ini ada yang cemburu ya. Kalau seandainya pasangan, nah ya itu cemburu karena pertama mungkin kamu lebih banyak duitnya, lebih sukses. Itu apalagi kalau wanita ya, cemburunya luar biasa. Kalau maksudnya kalau wanita yang lebih mandiri ya, cemburu pria lebih ya, karena seolah-olah dirinya itu nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan yang kedua cemburu karena memang pasangan ya. Nah, ini akhirnya ujung-ujungnya terciptalah gosip. Karena mungkin kamu ribut dengan pasanganmu, akhirnya gosip itu muncul. Nah, ini ada yang menggosip, entah siapapun ya. Karena saya melihat di sini ada yang tukang gosip, ini bukan orang di jauh ya, orang-orang dekat ya, menggosip-gosipin kamu. Dan ini bukan orang-orang jauh, orang-orang yang biasa kamu sama-samain bersama-sama gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Di sini Seven of Cups, ada Jasmine, ada Queen of Pentacles. Oke. Kategori orang jahat juga adalah orang yang tidak bertanggung jawab ya. Orang tidak bertanggung jawab ini entah pasangan, entah dari rekan kerja ya, ataupun mungkin sahabat. Kalau bicara sahabat ya mungkin dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya ya. Akhirnya kamu yang setengah mati, ataupun mungkin tanggung jawab bersihkan kalau masih siswi gitu ya, bersihkan kelas, ataupun ada tanggung jawab lainnya lah ya. Tidak bertanggung jawab, tapi akhirnya karena dia tidak bertanggung jawab, akhirnya kamu yang harus menyelesaikan, atau kamu kena dampaknya juga ya. Kamu dapat hukum karena mungkin kelalaian dia ya. Kalau bicara tentang pasangan tidak bertanggung jawab ya tupoksi dia. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga maksudnya, dia tidak mencari nafkah, dia pemalas. Karena ada orang-orang seperti gini dalam kehidupan kalian ya. Ataupun mungkin ya tidak mencari nafkah ataupun tidak memberi nafkah. Bagaimana dia mau memberi nafkah kalau pemalas gitu kan? Kalau wanitanya ya mungkin boros, tidak mendidik anak, tidak mengurus suami, nggak mengurus rumah, semua aja dikasih ke pembantu. Ini contoh ya.
Nah ini, atau ke mertua atau ke orang tua, urus anaknya sendiri, dia yang sibuk dengan urusannya sendiri, kerja bilang sibuk ini itu, padahal memang nggak mau gitu, nggak mau repot. Nah ini ada ya. Dan kalau untuk bicara tentang apa dibilangnya, tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan, ya sama yang seperti anak studi tadi ya. Macam contoh, dia punya kesalahan tapi malah dilemparkan, itu karena saya nggak selesai, itu karena si ini, dia kan terlambat masukkan laporan, makanya saya juga lambat gitu ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia mengalihkan, supaya jangan dia yang disalahkan. Nah itu ya. Jadi bicara dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan datang untuk membuatmu terluka. Jangan sampai dia bilang kamu, si contohnya kamu namanya si A. Si A tuh gara-gara si A ya. Jadinya saya terlambat masukkan laporan karena kemarin juga dia barusan masukin laporan ke saya, barusan serahkan gitu. Ya, jadi seperti gitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, menyalahkan kesalahannya kepada orang lain. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada Knight of Cups, kira-kira apa lagi? Ada The Fool, ada The Emperor, Three of Swords. Oke. Bisa lihat ya. Oke, di sini ada yang akan sinis sama kamu. Jadi mukanya tuh kayak enggak ramah. Nah, ini salah satu juga contoh orang yang pandang enteng orang, enggak ramah. Jadi tidak menghormati, tidak memanusiakan manusia, sombong, songong. Dari raut mukanya aja, cuek, seolah-olah tidak butuh siapapun. Itu orang-orang yang sangat-sangat luar biasa, tidak baik. Ya, itu kategori orang jahat. Kenapa? Karena serasa kita itu sampah mungkin, ya. Jadi kan ada orang yang seperti gitu ya, yang hanya melihat dari sebelah mata, tidak menghargai, ya, cuek, ya, terkesan angkuh, ya. Ini beda ya. Ada yang memang cuek karena memang dia sombong, egois, karena merasa paling cantik, paling benar, paling ini. Tapi ada juga memang karakter mereka ya. Jadi harus bisa dibedakan karakter dengan memang mereka bersikap cuek kepada kamu. Kalau mereka punya karakter ya memang sudah dari lahir gitu. Tapi kalau memang mereka bersikap cuek, berarti kan mereka tidak suka sama kamu. Makanya dia memperlakukan atau berperilaku seperti begitu. Nah itu ya. Jadi orang-orang ini teman dekat tapi seolah-olah kok akhir-akhir ini kok dia nggak sopan gitu, karena dia sudah pandang enteng kamu gitu. Dulu kok nggak begitu, ataupun mungkin kondisinya kamu dulu berteman dengan dia, pas dilihat kamu, oh ternyata kamu udah miskin nih, sudah akhirnya dia menjauh. Karena ada seperti gitu yang hanya mau mendekati dengan orang-orang yang bermanfaat atau orang-orang kaya. Di sini banyak penjilat ya. Nah itu, ini hati-hati ya, karena dia mau datang kepada kamu. Kenapa? Sesuai tema kita, dia ingin datang mendekatimu ya, karena dalam artian kalau dibilang dirinya jahat ya, dia datang mendekati kamu karena ya mungkin kamu sudah mempunyai ada sesuatu yang bisa dia manfaatkan lagi ya, dimana dulu dia cuek ya, ataupun mungkin kondisinya sekarang kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia datang mendekati kamu dengan memberikan muka cuek. Jadi ini dua versi ya. Kalau pada saat kamu punya sesuatu, dulu dia cuek, dia akan ramah. Tetapi pada saat kamu tidak mempunyai sesuatu, dulu dia ramah, sekarang dia akan cuekin kamu. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan bahwa oh ini orang-orang jahat yang hanya memanfaatkan gitu, dengan alibi, aduh saya banyak tugas, saya banyak ini, saya alasannya banyak ya. Kalau apalagi kalau kita minta tolong, wah alasannya banyak. Itu berarti memang orang-orang yang tidak apa ya, ya intinya hanya mau enaknya saja ya. Oke, berikutnya di sini adalah orang yang berbohong ya. Ada orang yang berbohong. Ada yang orang bilang gini, Kak Ica, itu kan saya berbohong tetapi demi kebaikan. Tetap kalau bohong ya tetap bohong, walaupun mau dengan kebaikan apapun. Kalau dia mau kebaikan, pasti dia tidak akan berbohong, dia akan jujur. Karena kalau bohong tetap, kalau ketahuan pasti ribut. Nah itu ya. Jadi kalau bohong, intinya kalau berbohong tetap aja gitu ya, berbohong, apalagi berbohong jahat
Ya, berbohong kebaikan aja sudah salah, apalagi kalau berbohong jahat. Nah, ini ada yang mau membohongi kamu, entah bayar hutang, alasan ini itu, padahal memang dia nggak mau bayar, ataupun menghilangkan barang, ya, bilangnya tercecer padahal udah hilang, tidak bertanggung jawab atas barang itu, gitu, ya, alasannya banyak. Nah, ini berbohong. Nah, dan untuk mendapatkan pembelaan, untuk mendapatkan kasihan dari kamu, ataupun mungkin pinjam duit, ya, dengan cara, aduh anakku sakit, anakku ini, anakku ya, pakai orang lain yang buat kita iba, ya, terutama kamu, supaya kamu kasihan dan akhirnya meminjamkan uang, padahal dia tipu, gitu, ya. Oke, berikutnya yang terakhir saya merasakan di sini energinya orang yang tidak ada sopan santun atau rasa hormat. Itu sama ya, saya merasakan di sini orang yang adik tapi nggak ada sopan-sopannya gitu. Macam contoh kita sama gitu ya, sama-sama tempat gitu. Dia panggil aja nama, hey si A. Padahal kalau dia tahu status dia sebagai adik ya mungkin, halo Kak A, bagaimana kabar gitu ya. Tapi ya, tolong dong ini, gitu ya, nggak sopan. Karena dia tahu bahwa dia setara dalam pekerjaan. Ya, jadi tidak memanggil tuh secara bentak ya. Nah, ini ada juga di mana dalam sistem keluarga adik tidak sopan pada kakaknya. Nah, ini ya. Jadi ya itu kategori orang jahat juga, tapi harus dikoreksi juga. Kenapa sampai adiknya berbuat begitu? Mungkin karena kakaknya mencontohkan yang tidak benar, makanya adiknya mengikuti. Nah, ini kalau memang seandainya kamu sebagai kakak dan kamu merasa tidak dihormati orang, berarti kamu harus feedback kembali ke diri kamu. Apa yang pernah saya lakukan kepada mereka sehingga mereka melakukan itu kepada saya? Nah, itu ya harus diperbaiki. Nah, itu jadi di sini bukan hanya orang jahat ya, tetapi kita juga harus bisa introspeksi, apakah diri kita yang jahat. Nah, itu ya, karena yang bisa menilai kita adalah orang lain. Orang itu kok dia berbuat jahat kepada saya sudah berbuat jahat kepada dia tidak? Perlakuan saya bagaimana? Nah, itu harus dikoreksi. Karena kita menghargai orang, pasti orang akan menghargai kita juga. Tetapi kalau seandainya kamu yang disakiti, ya berarti pasti kamu pergi kan? Nah, itu kuncinya di situ. Jadi kalau belum terjadi pada dirimu, karena ini dia mau datang ya, orang-orang ini mencari-cari masalah ataupun bertengkar dengan dirimu, ya. Kalau belum terjadi, ya cegah dengan selalu berbuat baik. Tapi kalau sudah terjadi, ya berarti ambil hikmahnya, ambil pelajarannya supaya ke depan tidak terulang lagi, ya. Oke. Jadi itu ya, saya melihat dari koneksi kalian. Semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari inisial dan zodiak. Saya mulai dulu dari inisial, orang-orang yang kemungkinan besar akan menyakitimu secara mental. Kita lihat dari inisial. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf E, huruf P, huruf F, huruf C, Q, D, J, A, U, T, N, K, S, B, L, M, W, I, dan R. Jadi koneksi untuk inisialnya di sini, di mana kamu terkoneksi dengan huruf E, P, V, C, Q, D, J, A, U, T, N, K, S, B, L, M, W, I, dan R ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiaknya kita lihat. Untuk koneksi zodiak, kalaupun di inisial tidak ada, mungkin di zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Cancer, Gemini, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Leo,
ada Aries, Taurus, dan ada Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Cancer, Gemini, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Leo, Aries, Taurus, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.